Assalamualaikum bunda-bunda keburuhan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun bunda-bunda semua mendengarkan video ini. Izinkan saya menyampaikan hasil studi literatur mengenai kecanduan handphone pada anak. Video ini dibuat berdasarkan hasil survei kami bahwa kecanduan HP pada anak atau handphone cukup menjadi perhatian bunda-bunda di keburuhan. Nah, apakah anak bunda bermain handphone secara terus-menerus? Bermain game seperti Free Fire, Mobile Legends, PUBG, menonton YouTube, bermain Instagram, bermain Facebook, atau TikTok. Atau juga bisa digunakan untuk yang lainnya seperti nonton anime, baca komik, atau yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana anak-anak bunda ketika bermain HP atau bermain handphone? Apakah berlebihan, susah dikontrol, mengganggu aktivitas lain? Nah, kalau sudah mengalami 3 hal itu, berarti anak tersebut sudah mengalami kecanduan handphone bunda. Ini menurut penelitiannya Sound dan Black tahun 2008. Sound dan Black ini adalah nama orang bunda. Kecanduan handphone ternyata disebabkan oleh beberapa faktor bunda. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini berkaitan dengan kebosanan dan kontrol diri yang rendah bunda. Pada dasarnya, perkembangan anak belum mencapai tahap untuk mampu mengontrol dirinya dengan baik, sehingga kontrol orang tua di sini sangat penting. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini berkaitan dengan paparan media. Nah, anak-anak sering melihat iklan handphone di TV atau di tempat-tempat beriklan lainnya, atau juga bisa berkaitan juga dengan ia sering melihat orang dewasa bermain handphone atau teman-temannya juga bermain handphone, sehingga ia ingin bermain handphone. Kemudian yang ketiga yaitu ada faktor situasional. Faktor situasional ini sifatnya beragam bunda. Salah satunya itu bisa kejenuhan, kebosanan, tidak ada teman, atau bermainnya itu aja, atau karena pusing belajar gitu. Kemudian yang terakhir itu ada faktor sosial bunda. Nah, faktor sosial ini berkaitan dengan keinginan untuk selalu terhubung. Nah, keinginan untuk selalu terhubung ini jika anak itu sudah kecanduan gitu sama apa yang ada di HP itu. Misalnya kecanduan main game, dia jadi ingin selalu terhubung dengan gamenya itu. Kecanduan nonton kartun atau nonton anime atau nonton drama Korea atau yang lainnya, sehingga dia ingin selalu gitu terhubung dengan apa yang dia sukai. Atau juga di lain sisi anak-anak yang mungkin udah punya teman dan temannya pun juga punya HP, ia selalu ingin seperti selalu ngobrol sama temennya gitu, selalu terhubung sama teman-temannya. Nah, ini menurut penelitiannya Mbak Lestari dan Mbak Sulian tahun 2020. Berikutnya yaitu dampak kecanduan handphone. Nah, yang pertama yaitu prestasi akademik menurun. Nah, kenapa bisa menurun? Karena yang pasti yang pertama, ketika anak kecanduan handphone, otomatis waktu yang ia gunakan itu sangat terkuras banyak untuk bermain handphone, sehingga dia tidak belajar. Di sisi lain, bermain handphone terlalu sering itu akan menurunkan daya kerja otak. Selain itu juga akan menurunkan fokus, sehingga akan susah buat fokus belajar. Nah, di lain sisi juga ketika anak pun belajar atau di sekolah atau kegiatan akademik lainnya, anak-anak itu akan terpikir dengan HP-nya. Misalnya nih main game, wah iya nih temenku ngajak main game, atau misalnya ada episode baru keluar nih, episode drama Korea baru terkeluar, belum aku tonton, atau mungkin yang lainnya juga bisa jadi. Yang kedua yaitu kualitas tidur buruk. Karena ia kecanduan handphone, jadi dia selalu ingin bermain handphone, sehingga waktu tidurnya pun akan terganggu. Yang ketiga yaitu masalah dalam interpersonal. Nah, ini yang dimaksud yaitu karena dia
terlalu sering main handphone, karena dia terlalu sering untuk gimana caranya bisa terhubung dengan orang lain di jauh sana, jadinya ia tuh mengabaikan orang lain di sekelilingnya gitu, orang lain dekat dengan dia jadi lupa atau jarang berinteraksi dengan orang tuanya, saudara-saudara terdekatnya, kakaknya, adiknya, pakde, bude, simbah, tetangga gitu. Kemudian yang keempat yaitu munculnya tekanan psikologis. Nah, sebenarnya kan handphone ini selain tidak selalu menyenangkan gitu ya, tapi itu candu gitu. Nah, ini tuh ada mbak jengkel, itu juga menimbulkan tekanan psikologis, ataupun karena disebabkan oleh 3 masalah sebelumnya gitu. Nah, kayak muncul tekanan psikologis atau tekanan mental gitu. Yang kelima, kualitas kesehatan menjadi turun. Nah, dampak yang kelima ini sudah pasti gitu, sudah pasti ada karena empat dampak sebelumnya gitu. Selain itu juga disebabkan oleh otomatis kualitas matanya jadi turun drastis banget, itu sudah pasti. Mohon maaf ada kesalahan pengetikan dalam video. Sebenarnya kecanduan handphone ini dapat terjadi tidak hanya pada anak-anak, namun juga dapat terjadi pada remaja, bahkan dewasa. Nah, pada video kali ini saya akan membahas hanya mengenai anak-anak saja terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menangani anak dengan kecanduan handphone? Yang pertama yaitu menjadi teladan yang baik. Menjadi teladan yang baik di sini maksudnya adalah usahakan untuk tidak bermain handphone di depan anak. Karena anak akan terpapar gitu. Rasa inginnya itu akan muncul ketika melihat handphone, jadinya akan susah bagi anak untuk jauh dari handphone. Kemudian yang kedua yaitu membatasi penggunaan gadget anak. Ini sudah marak diketahui gitu dan sudah sangat banyak orang melakukannya. Namun biasanya itu dan juga kasus-kasus yang saya temui di sekeliling saya, ini susah realisasinya ketika anak dan ibu ini tuh tidak sepakat gitu dengan perjanjian 8 jam ini. Maka di sini yang paling penting adalah anak dan ibu ini sepakat, atau anak dan orang tua sepakat secara baik-baik bahwa penggunaan handphonenya sedemikian ini itu selama ini. Nah, biasanya itu yang maksimal itu 1-2 jam dalam sehari. Kemudian menemani anak bermain. Nah, mengusahakan untuk menemani anak bermain ini penting sekali gitu, karena hadirnya orang tua itu sangat memberi dampak yang sangat besar pada ketenangan anak, rasa nyaman anak, sehingga anak tidak akan mencari rasa nyaman ke tempat lain ataupun ke handphone. Nah, ini tidak perlu waktu lama bunda, ini cukuplah 5 menit saja gitu, disapa dulu anaknya gitu. Atau mungkin juga ketika anak belajar ditemenin bentar, akhirnya dia itu tidak sedang berjuang sendirian gitu. Kemudian yang keempat yaitu menetapkan ruang bebas di handphone. Nah, ini bunda bisa menetapkan tempat-tempat bebas gadget itu atau bebas handphone, misalnya di ruang makan, ruang keluarga, atau tempat lainnya juga. Artinya jika berada di dalam ruangan ini, siapapun termasuk orang tua juga tidak boleh menggunakan handphone. Kemudian yang ke-5 yaitu memberitahu anak bahaya penggunaan handphone. Nah, di sini penting sekali gitu bagi anak itu mengetahui dampak-dampaknya itu, biar ya kita membangunnya dengan sedikit rasa takut ya gitu, dengan meningkatkan rasa takutnya, tapi juga jangan berlebihan karena itu takutnya akan menimbulkan trauma bagi sang anak yang nanti akan berdampak ketika dia sudah memasuki masa remaja akhir hingga masa dewasa. Seperti itu. Nah, ini menurut penelitiannya Mbak Widya 2020 dan di website atau di internet Halo Dokter.
Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kata-kata yang kurang berkenan ataupun penyampaian yang kurang nyaman. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu dalam perlindungan rahmat Allah. Sampai jumpa di lain kesempatan.